Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih tentang menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, kelanjutannya yaitu perencanaan produksi massal. Yang pertama, pengertian perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan keseluruhan aktivitas rutin tenaga kerja. Lalu, yang kedua itu ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simolingga tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Lalu, membuat jadwal penyelesaian produk. Ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Lalu selanjutnya menjadwalkan proses operasi tiap unit. Nah, yang terakhir, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Di mana perencanaan dan produksi itu pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan juga memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk itu, maka semakin mudah juga untuk perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Lalu yang ketiga itu meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya itu seperti perusahaan bahan baku di gudang harus produksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan beberapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Nah, yang terakhir itu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Nah, setelah tujuan, yaitu fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Lalu, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Nah, perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang yang serupa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Oke, kita lanjut ke 4, yaitu unsur perencanaan produksi. Nah, unsur perencanaan produksi
Itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada tujuan produksi. Tujuan produksi itu harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Lalu, yang kedua itu pengukuran dan standar produksi. Yang artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Lalu, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Tahap perencanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, selanjutnya itu masuk kelima, jenis-jenis perencanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Kedua, ada perencanaan jangka menengah, yang merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang terakhir itu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yaitu ada 2. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Lalu yang kedua itu faktor eksternal, di mana meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan juga bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan produk, yaitu meliputi penelitian proses produksi, yang merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Lalu, selanjutnya itu penelitian produk, yang dimana penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, selanjutnya itu mencari gagasan dan seleksi produk. Yang pertama itu mencari gagasan, tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Lalu, menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Lalu yang keempat, pengujian. Merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk itu layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen, merupakan secara dari produk tersendiri. Baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen, merupakan secara dari produk tersebut. Nah, dan yang terakhir itu desain akhir, di mana desain akhir itu dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Langkah selanjutnya itu menetapkan skala produksi. Yang pertama itu penetapan waktu. Yang kedua, penetapan kualitas. Ketiga, menghitung biaya. Yang keempat, penetapan tenaga kerja. Selanjutnya, penetapan peralatan. Dan yang terakhir itu
penetapan pada bahan baku. Sekian materi perencanaan produksi massal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.